Gara-gara terapin frugal living dan gaya hidup minimalis, tabunganku auto melimpah. Tabunganku di sini bukan hanya sekedar tabungan yang disimpan di rekening, tapi sudah level investasi. Mulai dari tabungan dalam bentuk USD atau dolar, reksadana, emas batangan atau logam mulia, aku juga taruh uang di obligasi pemerintah yang sering disebut sukuk. Sampai saham pun aku punya. Alhamdulillah udah bisa bertobat dari belanja barang-barang yang tidak penting. Oh ya, kalau mau tips investasi ada di video sebelumnya ya, bisa dicek-cek. So, apakah frugal living ini seberpengaruh itukah dalam hidupku? Dan gimana caranya aku memulai gaya hidup frugal? Assalamualaikum. Beberapa tahun lalu hidupku itu jauh dari yang namanya frugal living, jauh dari yang namanya minimalis. Aku sering banget teracuni oleh sosmed, mulai dari lihat foto-foto home decor Instagram, terus ikut-ikutan beli barang-barang home decor yang estetik kayak lampu, hiasan bunga kayak gini, beli bantar kursi lah, hiasan dinding lah, sofa lah. Alhasil jadi banyak barang-barang yang sebenarnya nggak penting, yang bikin rumah semakin penuh, plus pemborosan besar-besaran. Ada yang kayak gitu juga nggak nih? Coba komen di bawah dong. Nah, pandemi kemarin barulah tersadar gara-gara kejadian ada orang pinjem uang buat bayar sekolah anaknya, ada orang yang jual sepeda ke suami aku karena orang tersebut di PHK. Terus rumah lama aku kan dikontrakin tuh. Orang yang kontrak tersebut minta izin buat nggak bayar kontrakan karena di PHK. Jadi orang itu akan bayar kalau sudah dapat kerjaan yang baru. Ya kasihan juga sih sama anak istrinya. Jadi ya udahlah ya. Dan banyak lagi kejadian lainnya sehingga membuat aku berpikir ternyata penting memiliki tabungan. Kalau punya tabungan, kita nggak akan harus jual barang pada saat kondisi mendesak. Kita nggak usah utang dalam kondisi darurat. Karena punya dana cadangan atau punya dana darurat. Karena pemikiran-pemikiran itulah, aku mulai mengubah perlahan dari yang tadinya pemborosan, mencoba hidup frugal dan minimalis. Mulai mengalokasikan dana dari belanjaan-belanjaan nggak jelas ke tabungan. Karena sebelum itu aku nggak punya tabungan, tiap gajian habis. Tiap bulan selalu aja ada belanjaan yang di check out. Selain itu juga sering makan di luar atau staycation tiap liburan. Aku pikir kalau aku nggak ada tabungan yang memadai, gimana kalau tiba-tiba aku butuh duit dalam keadaan terdesak? Masa sih harus jual-jual barang? Masa sih harus pinjem sana sini? Apalagi harus pinjol? Hidup nggak tenang. Nggak banget lah menurut aku. Terus gimana caranya aku memulai hidup frugal yang di dalamnya mengikut sertakan kebiasaan hidup minimalis? Konsep frugal living. Jadi konsep frugal living ini berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Konsep ini mengajarkan untuk berfokus pada kebutuhan dasar daripada mengedepankan keinginan konsumtif yang berlebihan. Dengan cara ini aku dapat membangun kestabilan finansial jangka panjang dan mencapai kebebasan finansial lebih cepat. Di sini aku mulai belajar menyusun rencana untuk kedepannya seperti apa. Mulai pelan-pelan gaya hidup minimalis, menyusun anggaran keuangan, berhemat energi seperti listrik, air, lebih sering memasak di rumah, dan mempertimbangkan investasi dan tabungan. 3 jenis pengeluaran yang harus dipahami betul. Pengeluaran wajib adalah jenis-jenis pengeluaran yang tidak dapat dihilangkan. Jika dihilangkan, maka akan berdampak atau ada konsekuensinya. Contohnya membayar gaji ART, membayar SPP sekolah anak, membayar cicilan. Coba kalau kita punya ART, gajinya tidak dibayarkan, pasti akan ada konsekuensinya kan? ART kita pasti bakalan nggak mau lagi kerja di tempat kita. Sama halnya jika kita membayar SPP sekolah atau tidak membayar cicilan, pasti ada konsekuensinya kan? Pengeluaran kebutuhan adalah jenis pengeluaran yang tidak bisa dihilangkan tapi bisa dihemat. Contohnya pengeluaran untuk membayar listrik. Kebutuhan listrik ini tidak bisa dihilangkan tapi bisa dihemat dengan cara menyalakan AC hanya di malam hari, menggunakan AC dengan tipe yang tepat agar lebih hemat energi, mencabut colokan listrik peralatan elektronik kalau tidak dipakai. Contoh lainnya yang bisa dihemat adalah dari pembelian makanan. Membeli makanan itu penting, tapi makanan yang seperti apa dulu nih? Kita bisa mengurangi jajan GoFood dan makan di kafe. Yang tadinya tiap Sabtu Minggu makan di luar, ya diubahlah jadi 1 bulan 1 kali gitu ya.
Pengeluaran keinginan adalah jenis pengeluaran yang bisa dihilangkan dan jika dihilangkan tidak akan ada dampak apapun dalam kehidupan kita. Contohnya pengeluaran untuk langganan Netflix, Spotify, langganan di pusat kebugaran, tiap bulan pergi staycation, belanja online barang-barang gak jelas. Nah, pengeluaran-pengeluaran tersebut bisa dihilangkan karena jika dihilangkan tidak akan ada dampak apapun di dalam kehidupan kita. Sisihkan, bukan sisakan. Dulu aku itu nabung kalau ada sisa, tapi nyatanya tidak pernah ada sisa. Makanya sekarang itu dibalik. Ketika dapat uang, baik dari pendapatan hasil kerja, hasil bisnis, atau dikasih oleh suami, langsung disisihkan untuk tabungan. Paling enggak 10-20% dari pendapatan. Kalau bisa lebih dari 20% itu lebih bagus. Nah, sisanya baru deh digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Mulai budgeting. Jadi di awal-awal budgeting bulan pertama sampai bulan ketiga budgetingku masih berantakan karena setiap bulan direvisi. Banyak yang tidak sesuai. Ternyata ada pos-pos yang terlewat, ada yang nominalnya tidak sesuai. Jadi kalau teman-teman pertama kali budgeting, tidak akan semulus yang dibayangkan. Setelah 1 tahun berlalu, akhirnya perbudgetingan ini bisa lancar. Dan jangan pernah berpikir kalau budgeting ini nanti nggak bisa happy-happy, nggak bisa jalan-jalan atau nongkrong. Itu salah besar. Justru dengan adanya budgeting, kita akan membuat pos-pos keuangan sesuai porsinya, mulai dari pos menabung dan investasi. Pos nabung dan investasi ini tergantung tujuan. Misalnya, kalau yang belum menikah bisa ngumpulin uang untuk modal nikah. Kalau yang sudah menikah, bisa untuk dana darurat, dana pendidikan anak, dana untuk haji dan umroh, atau dana untuk traveling ke luar negeri, ataupun dana untuk hari tua. Karena kalau kita sudah tua, nggak mungkin kerja terus kan? Pos selanjutnya adalah untuk belanja bulanan, belanja mingguan, lalu pos untuk bersedekah. Dan yang terakhir pos untuk hiburan yang isinya terdiri dari jalan-jalan, makan di luar, tapi pos hiburan ini ya 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali. Tidak lantas setiap Sabtu Minggu harus hiburan dan makan di luar. Dengan adanya budget, uang yang kita terima akan lebih tertata dan jelas. Jadi nggak akan ada pertanyaan baru aja gajian, kok udah habis ya? Baru pertengahan bulan, kok udah habis ya? Dengan membuat budget setiap bulan atau setiap minggu, kalau pendapatan kamu mingguan ya, kita akan tahu mana prioritas, mana yang bukan. Belajar investasi. Setelah lancar tiap bulan menyisihkan uang untuk menabung, next levelnya adalah aku belajar investasi. Pertanyaannya, apakah dengan menabung di bank uang kita akan bertumbuh? Pasti enggak kan? Malah akan berkurang karena biaya admin dan terkena inflasi. Dengan adanya investasi, maka uang yang kita miliki akan bertumbuh. Jadi waktu pertama kali aku belajar investasi adalah investasi yang resikonya paling rendah, yaitu investasi emas logam mulia atau batangan. Tipsnya bisa dicek di video ini. Setelah aku paham betul, next aku nabung dolar di rekening USD untuk dana tabungan haji khusus atau ONH Plus. Sekedar informasi, untuk DP ONH Plus itu adalah 5.000 dolar per orang. Jadi untuk suami istri harus ada 10.000 dolar untuk DP-nya aja. Selanjutnya aku pun mencoba membeli SBSN, surat berharga syariah negara, yang keuntungannya sekitar 6% per tahun. Selanjutnya aku juga belajar dan mencoba investasi di reksadana. Dan yang terakhir investasi di saham. Untuk saham sampai dengan saat ini aku masih harus banyak belajar. Dari keseluruhan investasi yang udah pernah aku coba, udah aku ceritakan di video yang ini. Ternyata gaya hidup frugal plus minimalis ini memiliki banyak manfaat. Adapun beberapa manfaat yang aku peroleh seperti hidup jauh lebih tenang karena memiliki dana darurat, tidak mudah tergoda oleh e-commerce, belajar melepaskan keterkaitan dengan barang-barang, memiliki dana untuk kebutuhan masa depan, memiliki kesadaran finansial lebih baik. Aku jadi tahu skala prioritas dan bebas dari yang namanya utang. Buat teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat. Subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.